Selanjutnya kita akan terhubung dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Pak Muhammad Wahid Supriyadi. Selamat petang, Pak Wahid. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mas. Pak Wahid, sebagai mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, seperti apa Anda melihat pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan misi pendamai atau misi perdamaian dengan bertemu dengan Presiden Rusia ini? Saya lihat ada dua misi sebenarnya ya. Sebenarnya tuh ada sebuah sebuah dokumen namanya Strategic Partnership yang rencananya ditandatangani oleh kedua kepala negara. Cuman kan terhambat oleh COVID ya 2 tahun, dan memang akhirnya ada momentum baru, yaitu ketika kita sebagai ketua GNB, kita traditional leaders di ASEAN ya, berkepentingan untuk suksesnya G20. Jadi ini saya kira timingnya cukup bagus ya. Cuman memang masalahnya tidak mudah ya. Kalau saya lihat posisi masing-masing itu masih keras. Jadi pertama misalnya dari Zelensky, dia menginginkan penarikan pasukan, kemudian pembukaan blokir ya terhadap pelabuhan mereka. Yang ini sudah lama dituntut dan bukan tuntutan baru. Nah, sementara Rusia, sebenarnya Rusia tuntutannya sederhana. Anda stop masuk NATO selesai sebenarnya. Kalau Ukraina mau masuk Uni Eropa tidak masalah ya. Masalahnya kan itu, karena masuknya Ukraina pada NATO itu menjadi ancaman nyata bagi Rusia. Karena Ukraina dan juga Georgia ini kan buffer state Rusia ya. Jadi ini masalah geopolitik sama strategis, ini ancaman nyata. Jadi kalau suatu negara merasa kedaulatan terancam, pasti dia akan berbuat sesuatu ya. Jadi tidak mudah, saya harus akui. Jadi bagaimana kedua negara itu merubah posisi masing-masing, dan sementara ini saya belum melihat ke sana. Oke, ada misi perdamaian yang nantinya akan dibawa Presiden Joko Widodo. Joko Widodo menyatakan bahwa kesiapannya menjadi pembawa pesan damai dari Presiden Ukraina Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Hemat Anda sebagai mantan Duta Besar Rusia ini, apakah langsung disampaikan misi perdamaian ini, atau ada topik-topik pembuka yang harus dibahas terlebih dahulu? Ya, tentunya selain bilateral ya, masalah yang disampaikan oleh Zelensky pasti akan disampaikan oleh Presiden ya. Tapi kan kalau saya lihat itu tidak ada yang baru yang disampaikan itu. Dari awal memang tuntutannya seperti itu dan tidak dipenuhi, sementara Rusia Anda dengan NATO baru selesai perang itu gitu. Ini sebenarnya NATO juga punya peran ya, karena sejarahnya itu kan sebenarnya NATO sudah 2 kali berjanji untuk tidak meluas keanggotaannya tahun 90 dan 91 ke timur ya. Kenyataannya kan bekas Pakta Warsaya masuk, bekas Uni Soviet masuk. Nah, ketika Georgia kemudian Ukraina menginginkan keanggotaan, Georgia dulu pernah ya kasih dalam tanda kutip pelajaran ya tahun 2014, sampai akhirnya Georgia tidak ngungkit-ngungkit lagi masuk menjadi anggota NATO. Ini yang menjadi background ya, kenapa Rusia itu ngotot. Karena juga sebenarnya dulu pada masa Yeltsin itu pernah mengajukan Rusia menjadi anggota NATO, tapi ditolak ya. Kemudian juga zaman Putin juga Rusia masuk menjadi Dewan Rusia NATO ya. Jadi sebenarnya ada keinginan baik juga dari Rusia untuk tidak berkonfrontasi dengan NATO. Tapi kenyataannya kan mereka memperluas anggotanya sampai kepada perbatasan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahid Supriyadi selaku mantan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia telah berbagi informasi perspektifnya terkait dengan bagaimana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan visual yang Anda saksikan saat ini, saudara, merupakan visual terbaru yang kami dapatkan saat Presiden Joko Widodo tiba di Moskwa, Rusia menggunakan pesawat Garuda. Kemudian disambut oleh tim dari Presiden Rusia dan langsung menuju ke Kremlin untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, saudara. Dan Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.